يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار مولاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت عليه ملائك بسماها ولتسعة ولد الحسين صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وآلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بسم الله الرحمن الرحيم hamdan lillah wa musallian rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi tayyibin tahirin wa ashabihil mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian di Karbala itu semua sudah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan kelahirannya Imam Husain alaihissalam. Diriwayatkan dalam kitab Ma'alimus Sibtain juz pertama halaman 37. Ammatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu saudaranya abahnya Nabi Abdullah, yaitu Sofiyah binti Abdul Muttalib. Beliau berkata, waktu Fatimah Zahra alaihissalam melahirkan Imam Husain, dialah yang melayani semua apa-apa yang diperlukan. Jadi waktu lahir kemudian diambil anak itu, bayi itu Imam Husain diambil oleh Sofiyah binti Abdul Muttalib. Kemudian setelah tahu begitu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa Imam Husain sudah lahir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sofiyah, "Ya ammah,
halumi ilayya bi'ibni, bawa kemari anakku ini. Kemudian Sofia mengatakan, ya Rasulullah, inna lam nudafihu ba'd, kami belum membersihkan anak ini. Kemudian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya amma, engkau akan membersihkannya. Anti tunadifinya hu, innallaha tabaraka wa ta'ala qad nadzafahu wa tahara. Wahai ya ammah, saudara ayahku, bahwa sesungguhnya Allah sudah membersihkan dan mensucikan anak ini. Mendengar itu, kemudian diberikanlah Imam Husain itu yang sudah ditutup oleh kain putih. Kemudian Rasulullah SAW mengazani sebelah kanan, kemudian sebelah kirinya diiqamati. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan lidahnya, wa wada'a lisanahu fi fihi, meletakkan lidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke mulutnya Imam Husain alaihissalam. Kemudian diemut seperti orang nyusu ke lidahnya. Sofia berkata, aku tidak menyangka bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini akan berbuat seperti itu, karena kebiasaan dikasih madu dan susu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Sofia melihat terus, faqabbalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ainai. Kemudian Sofia mengatakan, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menciumi di antara kedua matanya. Setelah itu diberikan kepadaku, kata Sofia, diberikan kepadaku, wahwa yabki, dia menangis. Waktu memberikan kepadaku dia menangis sambil berkata, la'anallahu qauman hum qatiluka ya bunayya, 3 kali. Allah melaknat satu kaum yang mereka itu membunuhmu wahai anakku. Khitabnya kepada Imam Husain. Akhirnya Sofia tanya, fadaka abi wa ummi wa man yaqtulu, siapa yang membunuhnya? Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqtuluhu fi'atun baghiyah min Bani Umayyah, sekelompok manusia yang dari Bani Umayyah. Dan kalau kita melihat ini, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la tukhbiri Fatimah fa inna hadisatun haditha ahdi bimiladi, jangan kamu beritahu kepada Fatimah karena dia baru melahirkan, khawatir goncang. Memang kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan seperti di Musnad Ahmad, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di depannya para sahabat, beliau mengatakan, inna ahla baiti sayal kauna min ba'di qatlan wa tatridan wa tashridan wa inna asyadulana bughdhan Bani Umayyah, Bani Mughirah, Bani Makhzum. Bahwa sesungguhnya ahli baitku sepeninggalku nanti mereka akan dibunuh, mereka akan diusir, kemudian mereka akan pindah dari tempat ke tempat yang lain, dan paling bencinya kepada keluarga kami Ahlul Bait adalah Bani Umayyah, Bani Mughirah, Bani Makhzum. Kalau Bani Umayyah kita sudah tahu. Bani Mughirah yaitu yang menyatakan bahwa Abu Thalib meninggal, kakinya nginjak neraka, otaknya mendidih. Ini termasuk manusia-manusia yang membenci Ahlul Bait alaihissalam sesuai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan diceritakan dulu kepada Fatimah. Sudah ada berapa hari, kemudian Fatimah sudah tenang, melahirkan sudah tenang. Seperti di dalam kitab Al-Muntakhab li Tarihi halaman 28. Ruwiya anna lama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi ibnatahu Fatimah bi qatli waladiyal Husain wa ma yajri alaihi minal mihan. Diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi memberitahu
karena sudah tenang. Jadi beritahu tentang terbunuhnya anaknya ini Husain ini, dan apa-apa yang sudah menimpa kepada Imam Husain ini. Diberitahu kalau Fatimah. Mendengar itu, bakat Fatimah alaihissalam bukaan syadida, menangis. Sayyid Fatimah setelah menangis agak reda, kemudian Fatimah berkata kepada Rasulullah SAW, kepada ayahnya, ya abati mata yakunu dzalik, wahai ayahku, kapan hal itu terjadi? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, fi zamanin khalin minni wa minki wa min Ali, di satu zaman yang kosong, artinya aku sudah meninggal, engkau meninggal, wa Ali juga sudah meninggal. Itu bakal yang terjadi. Sebenarnya dikatakan begitu. Mendengar itu, fastadda bukauha, tambah menangis Fatimah alaihissalam. Seperti agak reda, kemudian Fatimah alaihissalam berkata, waqalat ya abati faman yabki alaih, kalau begitu siapa nanti yang akan menangisi putraku ini? Wa man yaltazim bi iqamatil azza lahu, siapa nanti yang akan terus mendirikan hari dukanya? Kemudian mendengar kayak gitu dari putrinya Fatimah alaihissalam, takut sudah hilang begitu rupa. Tapi dijawab oleh Rasulullah SAW, faqala Nabi sallallahu alaihi, ya Fatimah, inna nisa ummati yabkuna ala nisa ahli baiti. Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa perempuan-perempuan dari umatku menangis, mereka akan menangisi perempuan-perempuan dari ahli baitku. Warijaluhum yabkuna ala rijali ahli baiti. Begitu juga yang laki akan menangisi dari orang laki-laki dari ahli baitku. Kemudian ini yang terpenting, wa yajaddidunal azza jilan ba'da jilin fi kulli sana. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi la yantiqu anil hawa illa wahyun yuha, tidak berbicara sembarangan kecuali wahyu dari Allah. Kemudian wahai Fatimah, ketahui azza duka ini, yang acara duka ini akan diperbalui dari satu generasi ke generasi lainnya setiap tahunnya. Subhanallah, mulai zamannya Rasul sampai detik ini. Ini hujah dalil kita memperingati dukanya Imam Husain alaihissalam. Ini maka karena itu setiap tahunnya, dan ini sampai hari kiamat nanti. Fa idza kana ya Fatimah, fa idza kana yaumal qiyamah tasfa'ina antil nisa. Wahai Fatimah, nanti di hari kiamat kamu akan memberi syafaat kepada perempuan-perempuan. Artinya perempuan yang menangisi Imam Husain itu akan mendapatkan syafaat daripada Fatimah Zahra alaihissalam. Wa ana asfa'ul rijal, dan aku akan memberi syafaat untuk orang laki-laki. Ya ini yang tadi Anissa, mereka yabku nangis, dan yang laki juga menangis. Inilah yang akan mendapatkan syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping yang lain-lainnya, ini khususnya. Kemudian diteruskan, ya Fatimah, wa kullu man baka ala musabil Husain akhadna biyadi wa adkhalnahul jannah. Ya Fatimah, setiap orang yang menangisi musibah yang diderita oleh Imam Husain, aku ambil tangannya mereka itu, kemudian aku masukkan surga. Bahagialah orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait alaihissalam dan menangisi duka-dukanya keluarga Ahlul Bait semuanya. Kemudian diteruskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, kullu ainin baqiyah yaumal qiyamah. Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa setiap mata di hari kiamat nanti nangis. Di padang mahsyar nangis semuanya. Illa mereka nangis sedih karena apa-apa yang telah mereka perbuat. Karena semua apa-apa yang mereka lakukan itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Dan nanti mereka akan dimintai pertanggungjawab di padang mahsyar nanti. Di mana Allah berfirman di surat Yasin 65, al-yauma nakhtimu ala ahwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu julum maka yaksubun.
di hari ini, yaitu di mahsyar, aku tutup. Allah berfirman, aku tutup, kami tutup semua mulut-mulutnya manusia. Dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat ditutup. Yang berbicara tangan dan kaki menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Bersaksi. Jadi oleh mereka ini yang sudah dicatat oleh malaikat hatib, kebaikan dan keburukan, itu nanti di hari kiamat tiap malaikat, satu malaikat kepada satu orang. Jadi jumlahnya malaikat itu melebihi jumlah manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu melebihi jumlahnya malaikat. Dan setiap malaikat membawa kitab amalan orang yang akan ditanya ini. Kemudian nanti ditunjukkan, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Ilo bacaan buku harimu ini. Jadi tidak bisa mau lari kemana. Bahagialah orang yang berwilayah kepada ahli bait alaihissalam. Ya Fatimah kullu ainin baqiya yaumil qiyamah illa ainun bakat ala muslimin, kecuali orang yang menangisi Imam Husain semasa di dunia itu tidak menangis. Karena apa? Fa innaha dhahikatun mustabsyiratun bina'imil jannah. Mereka ketawa, gembira. Karena apa? Diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Karena itu waktu di Karbala semua yang perang ini melawan Yazid dan Abu Nyai semua, itu mereka keberaniannya luar biasa. Karena apa? Mereka melihat, ilo tempatmu di sini nanti, tempat sini. Jadi mereka tidak ada perasaan takut sama sekali. Karena itu yang dikejar. Diperlihatkan oleh Allah setiap orang. Inilah tempatmu berjuang ini. Itu kegembiraannya luar biasa. Kemudian di waktu sudah melahirkan gini, sudah akan diberikan oleh Fatimah sama Sofia, diberikan Fatimah bayi yang ini, kemudian mau disusui. Ternyata susunya kering. Gafala banwa, kering, susunya nggak keluar. Kemudian Fatimah alaihissalam minta supaya Rasul ngutus satu orang, yaitu Asma, disuruh untuk mencari barangkali di daerah sekarang ini ada orang baru melahirkan, supaya ini Imam Husain ini bisa disusukkan kepada mereka. Falam yajid, tidak menemuinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ibu jarinya dimasukkan ke mulutnya. Keluarlah susu ini dari badannya, dari Rasul. Dan selama 40 hari, wa fa'ala arba'ina yauman wa laila, itu pagi, siang, malam Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Fatimah alaihissalam untuk supaya minum susu ini. Wa fanabata lahmu min lahmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu daging, tulang, semua darah itu tumbuh berkatnya susu yang dipakai ini. Karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Husain minni wa ana min Husain. Aku daripada Husain dan Husain daripada aku. Yang begitu di Karbala, mereka ini semua membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tuh darah dagingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan tidak seperti biasa. Tidak ada Hasan minni wa ana min Hasan, tidak ada. Husain minni wa ana min Husain. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena itu tumbuhnya, dagingnya, darahnya, tulangnya tumbuh itu
disebabkan karena susu yang keluar dari ibu jarinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Rasul setiap pagi jalan digendong sambil diciumi, mengatakan, jadi semua sahabat tahu Husain minni wa ana min Husain. Nah, itu sudah terus, jadi semua tahu bahwa ini. Kemudian, dan karena sering banyaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di mana sejak mencium dahinya, punggungnya sini dicium, sampai diriwayatkan bahwa kalau Imam Husain duduk di tempat gelap, kelihatan cahaya dari lehernya dan dahinya, bekas ciumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang tahu kalau Imam Husain jalan, oh ini habis di jalan Imam Husain, karena baunya nampak setelah diliwati, tapi kalau sudah kelihatan orangnya bercahaya. Dulu tidak ada lampu, jadi bercahaya. Karena itu seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dalam kitab A'yanus Syi'a li Sayyidil Amin, itu Abdullah bin Abbas mengatakan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul Husain wa yahmilu ala katifai wa yugabbil syafatai wa tanayai. Jadi di mana semua sahabat tahu. Dan sini Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Rasul selalu cinta sama Imam Husain dan selalu membawa, terus diciumi terus. Jadi tidak ada sahabat yang tidak tahu. Satu kali waktu, marra Rasul sallallahu alaihi wasallam ala baiti Fatimah. Rasul sekali waktu lewat rumahnya Sina Fatimah, mendengar Imam Husain menangis. Fasami Husain jabki, nangis. Kemudian ditok-tok masuk. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya? Ya bunayya sakitihi alam ta'lami anna bukaahu yu'dhini. Diamkan anak ini. Apa kamu tidak tahu bahwa nangisnya anak ini mengganggu aku? Menangisnya Imam Husain itu mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di padang Karbala? Karena itu di dalam kitab Musnad Imam Husain 3 jilid, anak punya itu 3 jilid, disebutkan nanti semua orang-orang yang ikut di padang Karbala, yang membunuh Imam Husain dan semua yang tersangkut di situ, ada 4.000-an itu nanti ditempatkan di satu neraka yang paling bawah, namanya Hab-Hab, neraka paling bawah. Dan baunya orang-orang yang bunuh ini, separuh dari bau neraka jahanam itu ada di orang ini. Jadi semua merasakan baunya, tapi tidak kuat semuanya. Kemudian seperti di kitab Ma'alimus Syibtain meriwayatkan dari kitab Bihar Anwar, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu ahlu baitik ahabbu ilaik, dari keluargamu siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kemudian waktu ditanya begitu, qala Al-Hasan wal Husain, yang paling dicintai Al-Hasan wal Husain. Man ahabbahuma ahbabtu, barang siapa cinta kepada Imam Husain dan Imam Hasan, aku cinta kepada orang tersebut. Waman ahbabtu, barang siapa yang aku cinta kepada orang itu, ahabballah, Allah cinta kepada orang tersebut. Waman ahabballah, kalau Allah cinta kepada orang itu, adkhalahul jannah, dimasukkan ke surga. Ada rentetannya. Tapi kebalikannya, waman abghadahuma abghadtuh, barang siapa membenci keduanya, maka aku benci sama orang tersebut. Waman abghadtuhu, kalau aku sudah benci kepada orang tersebut, abghadahullah, Allah benci kepada orang itu. Waman abghadahullah, kalau sudah orang dibenci oleh Allah, khalladahun nar, kekal di neraka jahanam. Memang betul seperti yang saya katakan tadi, di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahla baiti sayalqauna min ba'di qatlan wa tatridan wa tasridan wa inna asyadul lana bughdan Bani Umayyah, Bani Mughirah, Bani Makhzum. Jadi orang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, Imam Ali dan ini Fatimah meninggal,
mereka membenci keluarganya ini. Tidak maukan nama disebutkan. Nama-nama ahlu kisah tidak mau disebutkan. Karena kebenciannya. Alasan apapun tidak bisa diterima. Karena apa? Jadi orang-orang yang mereka tidak senang dengan namanya Imam Husain, iya, itu cari alasan, apa alasan ini. Tapi tujuannya seperti umpamanya ini dibubarkan, itu tujuannya satu, tidak mau nama-nama dari ahlu kisah Imam Husain, Imam Hasan, Imam Ali ini dimunculkan, merasa terluka. Itu termasuk membenci. Dalam kaidah Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci. Apa salahnya orang menjaga? Dan riwayat tiap tahun akan diperingati. Tapi kalau tiap tahun terus kemudian ada orang yang tidak senang membuatkan, itu mereka termasuk Bani Umayyah. Titisannya Bani Umayyah. Jadi ini yang membahayakan. Kecintaan di dalam riwayat Ahlul Bait, yang cinta itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, man ahabbana falyamal bi amalina. Barang siapa cinta kepada kami, maka beramallah, beribadahlah sesuai dengan amalan kami. Itu cinta tingkat atas. Dan mereka itu nanti diriwayatkan dikumpulkan dengan Rasul dan ahli baitnya. Orang yang mengamalkan. Nanti riwayatnya. Jadi kesedihan itu semua dari para a'imah sedih. Imam Ridho alaihissalam dia menceritakan tentang ayahnya Imam Musa al-Kadzim alaihissalam. Imam Ridho mengatakan, kana abi sallallahu alaihi wa alihi idza dakhala syahrul muharram la yura dhahikan. Mengatakan ayahku Imam Musa al-Kadzim alaihissalam, apabila sudah masuk bulan Muharram tidak pernah terlihat dia tertawa. Karena apa? Kesedihannya mengalahkan semuanya. Itu sampai berlaku 10 hari. Kalau sudah 10 hari, fa idza kana yaumul asyir, hari 10, kana dzalikal yaum musibatu wa husni wa bukau. Hari 10 itu merupakan hari musibahnya, kesedihannya dan nangisnya. Dan di hari ke-10 itu Imam Musa al-Kadzim menurut Imam Ridho alaihissalam mengatakan, wa kana yaqul hadzal yaum alladzi qutila fihi al-Husain. Ini hari dibunuhnya Imam Husain alaihissalam. Memang dalam hal ini Imam Ja'far Shadiq alaihissalam menekankan memang orang yang menangis itu menangisi dari menangisi Imam Husain dan ahli baitnya yang mereka menerima musibah-musibahnya, itu mereka ini mendapatkan pahala tangisannya. Seperti yang Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, man dzukirna indahu, barang siapa disebut nama di sisinya nama musibah yang diterima oleh ahli bait, wafadot ainau, terus bercucuran air matanya, haramallahu wajhahu 'alan nar. Allah mengharamkan orang yang nangisi ahli bait ini, iya, api neraka. Wajahnya tidak mungkin. Kemudian Imam Ridho alaihissalam beliau mengatakan, man Zadzakara musabana wabaka limartukiba minna, barang siapa yang mendengar musibah-musibahnya ahli bait kemudian dia menangis disebabkan karena apa yang diderita oleh ahli bait, wa kana ma'ana fi darajatina yaumil qiyamah. Nanti orang yang menangis itu akan dikumpulkan bersama ahlul bait alaihissalam. Kemudian muridnya Imam Ridho alaihissalam bernama Rayyan Ibn Subaib itu mengatakan, jawabnya Subaib, in bakaita alal Husain, kalau engkau wahai Subaib, kalau kamu menangisi Imam Husain alaihissalam, hatta tasira dumu'ak ala khadik, sampai karena menangis terus menetes sampai pipimu, ghafarallahu kulla dzambin anu, Allah mengampuni dosa-dosamu. Ampuni dosamu. Kalau menangis sampai ngetes gini, Allah mengampuni dosa-dosamu, saghiran au kana kabiran,
walaupun dosa kecil atau besar diampuni oleh Allah. Qalilan kana au katsiran, sedikit atau banyak diampuni. Ini berkat kita sedih kepada musibah yang deritanya Imam Husain alaihissalam. Imam Ali alaihissalam beliau mengatakan, di dunia ini, iya, orang yang dipilih fakhtarana, kita yang ahlul bait yang dipilih. Dan wakhtarolana, dan dari orang yang dipilih ini setelah itu yaitu Syiah kami. Syiahnya. Nah, tetapi ingat, Syiah yang suruna, yang membantu kami. Ciri khasnya Syiah itu yang surunana, dia membantu kami. Wa yafrunu li farahina, dan mereka yang pengikutnya, yang orang-orang yang berwilayah kepada ahli bait, iya, itu ciri khasnya dia membantu kami dan mereka gembira kalau kami gembira. Artinya kalau ada kelahirannya aimah ini semuanya gembira. Tapi wayahzununa dihuzna, kalau kami sedih karena musibah-musibah yang diderita oleh ahli bait, itu mereka sedih juga. Itu merupakan ciri khasnya orang yang berwilayah ahli bait. Dan waibadziluna amwalahum bi anfusihim, dan mereka dengan sukarela untuk membantu untuk orang-orang yang hadir musibah ini, terus dia membantu apa-apa dari hartanya. Ulaika minna wa ilaina, mereka ini termasuk golongan kami dan nanti mereka akan kembali kepada kami, kumpul dengan kami. Semoga kita dijadikan Allah, kita kumpul dengan para a'immah alaihissalam. Kemudian Imam Ridho alaihissalam mengatakan kepada Rojan bin Syubaib, kalau kamu ingin supaya kamu ini gembira dan bersama kami, iya, di surga nanti, fahzun li husna, sedihlah kamu kalau kami sedih. Wafrah li farahina, gembiralah kamu kalau kami gembira. Wa alaika bi wilayatina, dan kewajiban untuk berwilayah kepada kami. Karena al-wilayah ini merupakan masalah yang penting. Nanti di padang mahsyar, manusia sedang berjubel-jubel gini, kemudian perintah fakibuhum fa innahum mas'ulun. Hentikan mereka, seperti di kitab Ibn Hajar al-Haythami. Hentikan mereka. Mas'ulun. Mas'ulun siapa? Mas'ulun an wilayati Ali bin Abi Thalib. Bertanggung jawab atas wilayahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi semua nanti orang masing-masing dipanggil sesuai imamnya. Yaumanat ukulla unasim bi imamihim, di hari itu nanti orang semuanya maksudnya dipanggil sesuai dengan imamnya. Orang sampai dikatakan kalau imamnya umpamanya dia batu, maka dia akan dikumpulkan dengan batu. Nah, kalau umpamanya imamnya 12 imam, ini barisan di belakangnya. Kalau ada orang lain yang di dunia tidak berwilayah kepada ini, tempatnya lain. Memang kalau kita lihat apa-apa yang terjadi di Karbala ini, itu semua bagi pelajaran. Pelajaran yang sangat berharga. Kekuatan orang itu dari kecintaannya dia kepada siapa. Dan sekarang kita lihat, walaupun penghinaan, celaan semuanya kepada orang-orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait, iya, tetapi Allah sudah menghendaki di akhir zaman kendali itu dipegang oleh orang-orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait. Karena itu kalau kita pelajari sebab turunnya surat Muhammad 38, di mana waktu turun ayat itu Rasulullah SAW di depannya sahabat-sahabat semuanya, kecuali berapa gelintir yang bukan Arab. Suhaib dari orang Romawi, Eropa, Bilal Afrika, dan Salman orang Persia. Mereka ini bukan orang Arab. Waktu turun ayat itu
yang berbunyi wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya, kalau kalian berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya, akan digantikan dengan satu kaum yang kaum itu tidak seperti kamu. Kaget sahabat. Sampai tanya, ya Rasulullah, man haulail qaum intawalaina utubina. Siapakah gerangan kebangsaannya orang itu? Apabila kami berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya, digantikan oleh orang itu. Salman di sampingnya, qaumu hadza law kanal iman fi Suraya latanawul rajum faris. Kebangsaannya orang ini, sekiranya iman di bidang Maras, tidak mungkin akan dicapai kecuali orang Persia. Di Bukhari ada, di surat Muhammad tafsirnya itu mengenai hadis ini juga, di Ibn Katsir ada semuanya. Kalau kita bawakan riwayat Ahlul Bait, mereka akan percaya. Tapi kalau kitabnya sendiri bagaimana? Kalau orangnya sendiri, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ana masih ngajar Jen, nanti. Ana ngajar. Jadi jelas, subhanallah, di akhir zaman ini justru sampai di akhir zaman ini dikendalikan oleh orang Persia. Memang di kitab Tarikh ada satu kitab namanya Tarikh Hadramut, Tarikh Iran. Itu Tarikh Iran ditulis 700 tahun yang lalu. Anda baca itu kitab itu. Iya, di situ Imam Ja'far Shadiq alaihissalam beliau mengatakan nanti di akhir zaman ada satu orang dari desa Korea Khumain. Desa Khumain, iya. Dan itu nanti orang itu kalau sudah dia akan berjuang dan tegaknya dia seperti batu karang. Iya, batu karang di tengah lautan, dihantam ombak kanan kiri, tetap ini. Ternyata Imam Khomeini dari desa Khumain ini, makanya disebut Khomeini. Kemudian di situ di tentaranya Imam Mahdi di kitab Musnadnya Ahmad disebutkan idza ra'aitumur rayatus sud min gibali khirasan fa'tuha walau kana habwan ala salt fa innahul mahdi atba'u mahdi. Apabila kalian melihat bendera hitam dari Khurasan, Mashhad, tempatnya itu, datanglah ke situ walaupun menuju ke sana itu dengan merangkak di atas salju. Karena di situ pengikutnya Imam Mahdi. Nah, kenyataan bendera-bendera itu. Jadi memang Allah menghendaki justru di akhir zaman kendali itu dipegang Tuhan. Dan orang ini sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi, ini tarikum fikum sakalain tamasaktum bihima lan tadilu ba'di kitabullah wa ahlu baiti. Dan mereka berwilayah ke sini. Nah, ini sudah kehendak Allah. Walaupun difitnah kanan kiri tetap ini akan berjalan. Tapi mereka nanti akan mempertanggungjawabkan, orang yang tidak senang ini akan bertanggungjawabkan. Ayat yang saya bawa surat Muhammad ini hanya 2 orang ulama Mesir yang berbicara. Fahdaru ya Arab, fahdaru Arab, hati-hati kepada Arab. Kemudian menyebutkan wa in tatawallau ayat ini. Amma negara Arab tidak ada yang bicara ini karena asobiyah Arabisme. Fanatik kepada Arab. Jadi subhanallah memang Allah menghendaki ini. Semoga kita dijadikan tetap berwilayah kepada Ahlul Bait alaihimussalam yang dan menantikan semuanya kepada kedatangannya Imam Mahdi ajalullah. Dan sedikit saya akan berbicara sedikit yaitu mengenai orang-orang yang kena balak langsung dari Imam Husain alaihissalam.
satu orang dari tentaranya Umar bin Sa'ad yang namanya yaitu Malik bin Jurairah. Kemudian dia berkata kepada Imam Husain, "Abshir ya Husain, faqad ta'ajjaltan nar fi dunya qabla akhirah." Wahai Husain, berita gembira kepadamu, ya Husain, kamu sudah kesusu untuk masuk neraka. Di neraka dunia sebelum di akhirat. Kemudian Imam Husain tanya, dia bilang, "Kadzabta ya Abdullah, bohong kamu ya Husain. Aku datang kepada Tuhan yang maha kasih dan aku mendapatkan syafaat dari nabinya, yaitu datukku jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Imam Husain tanya kepada sama, "Man hadza? Siapa dia?" Kemudian dijawab, "Hadza Malik bin Jurairah." Setelah tahu gitu, Imam Husain berkata, "Allahumma dur'u ilan nar wa adzikhu harraha qabla masira ilan naril akhirah." Ya Allah, seret mereka ke api dan rasakan mereka panasnya api sebelum orang ini menuju ke nerakanya jahanam. Pak subhanallah, kan banyak mereka menggunakan api bakar kemah-kemahnya Ahlul Bait. Akhirnya sama kudanya mendengar kayak gitu, lari ke api, terus masuk ke ini, terus terlempar ke api, akhirnya mati. Dan banyak hal-hal yang banyak kejadian yang begitu yang menghina Imam Husain, iya, kemudian langsung spontan. Kan baru mereka itu merasakan, tapi tidak ada tobat, sudah tertutup bagi mereka. Jadi saya cukupkan di sini. Pak, insya Allah di lain waktu nanti kita sambung yang lain. Afwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimin.